Lu pernah nggak sih lihat sebuah UMKM yang awalnya semangat banget, tokonya rame, produknya dicari orang, tapi baru setahun jalan tiba-tiba hilang tanpa jejak. Padahal modal udah digelontorin, tenaga udah habis, tapi bisnis tetap tumbang. Banyak orang mikir, mungkin produknya kurang bagus. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam dan lebih fatal dari itu. Ada 7 kesalahan mematikan yang sering banget dilakukan UMKM, bahkan tanpa mereka sadari. Dan kesalahan ini cukup buat bisnis jatuh dalam 12 bulan pertama. Mari kita bahas. Gue mau mulai dengan satu fakta pahit yang jarang diungkap. Kebanyakan UMKM bukan bangkrut karena kurang pintar, tapi karena tidak tahu apa yang tidak mereka tahu. Ini yang bikin banyak pelaku usaha masuk ke medan perang tanpa peta, tanpa tameng, dan kadang tanpa tujuan yang jelas. Bayangin lo lagi nyetir mobil di kota baru tanpa GPS. Mungkin awalnya pede lurus aja, tapi makin jauh makin bingung dan pada akhirnya lo berhenti di tengah jalan. Banyak UMKM persis kayak gitu, bergerak cepat tapi tanpa arah yang solid. Video ini bakal ngebahas 7 kesalahan fatal yang sering dilakukan UMKM sampai bikin bisnis mereka tumbang bahkan sebelum mereka punya kesempatan berkembang. Tapi bukan cuma nyebutin kesalahannya aja, itu terlalu dangkal dan lo nggak akan dapat apa-apa. Gue bakal ajak lo melihat akar masalahnya, kenapa kesalahan ini muncul, pola pikir apa yang bikin pelaku UMKM tanpa sadar menggali kuburan bisnisnya sendiri, dan gimana lo bisa menghindarinya. Lo juga bakal lihat contoh nyata, strategi yang bisa langsung dipakai, dan cara berpikir yang lebih tajam biar bisnis lo nggak cuma bertahan tapi juga berkembang. Kalau lo pelaku UMKM, calon founder, atau cuman orang yang lagi nyiapin usaha sampingan, video ini bakal jadi semacam early warning system buat lo. Anggap aja kayak radar yang ngasih tahu arah badai sebelum lo keseret. Karena pada akhirnya, bisnis yang kuat bukan soal jualan apa, tapi soal menghindari keputusan bodoh yang bisa dibayar mahal. Kalau kita bedah lebih dalam, 7 kesalahan fatal UMKM itu sebenarnya cuma gejala. Akar masalahnya justru ada di cara pelaku usaha melihat bisnis mereka sendiri. Banyak UMKM yang jalan bukan dari perhitungan tapi dari impuls, dari semangat sesaat, ikut-ikutan, atau keyakinan berlebih bahwa yang penting mulai dulu. Padahal mulai tanpa strategi itu kayak buka payung setelah udah kehujanan, telat. Salah satu pola pikir keliru paling umum adalah keyakinan bahwa produk bagus pasti laku. Ini bikin pelaku UMKM fokus mati-matian ke produksi tapi lupa riset pasar, pencatatan, arus kas, atau strategi harga. Mereka baru sadar ketika barang numpuk, uang muter makin lambat, dan kompetitor malah naik daun. Kesalahan lain muncul dari bias emosional. Banyak pelaku UMKM terlalu cepat percaya diri saat awal jualan rame. Mereka kira lonjakan pembeli itu pertanda permanen, padahal kadang cuma efek penasaran. Akhirnya mereka overinvest, nambah mesin, stok, bahkan karyawan tanpa data pendukung. Begitu tren turun, cash flow jebol. Lalu ada faktor sistemik, tidak adanya SOP, pembagian peran yang jelas, atau ritme kerja yang rapi. UMKM sering bergantung pada satu orang yang melakukan semua hal, mulai belanja bahan sampai ngitung utang. Sistem yang rapuh ini membuat satu kesalahan kecil berdampak besar. Ditambah lagi dinamika eksternal, perubahan selera konsumen yang cepat, persaingan digital, tren viral, bahkan kenaikan harga bahan baku yang tiba-tiba. UMKM yang tidak adaptif biasanya langsung goyah. Jadi sebelum kita ngomongin kesalahan-kesalahannya satu persatu, penting untuk lo pahami. Kegagalan bisnis jarang terjadi karena satu pukulan besar, tapi karena kombinasi kecil yang terus dibiarkan. Sekarang kita mulai bedah kenapa 7 kesalahan fatal ini bisa bikin UMKM tumbang dalam setahun. Lo akan lihat bahwa setiap kesalahan ternyata nyambung satu sama lain, kayak domino efek yang kalau satu jatuh, sisanya ikut runtuh. 1. Nggak bisa kendaliin arus kas. Cash flow. Ini adalah penyebab kematian bisnis paling sering. Banyak UMKM fokus ke omzet, bukan arus kas. Padahal omzet itu angka kesombongan. Yang penting adalah uang beneran yang masuk hari ini. Lu bisa punya penjualan besar, tapi kalau pembayarannya mundur sementara biaya harian tetap jalan, bisnis lo kecekik sendiri. Ibarat lo lari maraton tapi minumnya baru dikirim minggu depan. Ia tumbang. 2. Penetapan harga kira-kira. Ini penyakit klasik. Banyak UMKM menentukan harga cuma karena kayaknya segini cukup, atau ikut harga kompetitor. Padahal tiap bisnis punya struktur biaya beda. Akhirnya mereka jualan tiap hari, tapi diam-diam rugi. Lu pikir untung, padahal margin lu cuma ilusi. Ini ibarat lo buka warung, tapi setiap piring makanan yang lo jual sebenarnya makan sedikit demi sedikit modal lo sendiri. 3. Nambah karyawan tanpa sistem. Ketika orderan mulai rame, banyak UMKM buru-buru rekrut orang. Tapi masalahnya proses internal masih berantakan. SOP nggak ada, pembagian tugas kabur, alur kerja kacau. Hasilnya,
Bukannya makin ringan, justru kekacauan makin besar. Sama kayak nambahin orang ke kapal bocor. Kalau enggak lo tambal dulu, kapal tetap tenggelam. 4. Keputusan bisnis tanpa data. Ini juga fatal. Banyak keputusan strategis promo, stok, pengembangan produk dibuat pakai perasaan. Padahal feeling itu sering bias. Tanpa catatan keuangan, tanpa laporan penjualan yang rapi, tanpa tahu produk mana yang paling cuan. Bisnis lo jalan kayak pilot terbang di malam hari tanpa radar. Sekali salah arah, susah banget baliknya. 5. Terlalu fokus ke produk, lupa bangun sistem bisnis. Ini adalah jebakan nyaman. Karena cinta sama produk sendiri, banyak UMKM lupa bahwa bisnis itu bukan cuma bikin barang bagus, tapi tentang bikin sistem yang bisa bertahan, tumbuh, dan stabil. Dan ini baru setengah dari gambaran besar yang harus lo pahami. Sekarang kita lanjut ke mekanisme yang bikin 7 kesalahan tadi makin mematikan. Kalau di bagian sebelumnya kita bahas kesalahannya, di bagian ini kita bahas cara kerja jebakannya, biar lo ngerti kenapa UMKM bisa jatuh begitu cepat. 6. Tidak membedakan uang bisnis dan uang pribadi. Ini salah satu penyebab chaos terbesar dalam UMKM. Ketika pemasukan bisnis numpuk jadi satu dengan uang harian, lo nggak akan pernah tahu apakah bisnis lo benar-benar untung atau cuma terlihat ramai. Ibarat lo punya 2 ember bocor yang dijadiin satu, lo nggak bakal bisa ngerti bocornya dari mana. Tanpa pemisahan keuangan, keputusan bisnis selalu meleset karena dasar perhitungannya blur. 7. Investasi atau ekspansi tanpa validasi. Ini kesalahan yang muncul setelah UMKM punya sedikit kemenangan kecil. Penjualan mulai stabil sedikit, langsung impulsif beli mesin baru, sewa tempat lebih besar, atau nambah modal produksi. Padahal belum ada validasi data bahwa permintaan pelanggan benar-benar akan bertahan. Tren pasar selalu bergerak cepat, dan keputusan ekspansi tanpa fondasi itu ibarat bangun lantai 2 sementara lantai satunya retak. Jadi, apa yang sebenarnya bikin kesalahan-kesalahan ini begitu fatal? Pertama, karena semuanya salut lapis, saling tumpang tindih. Nggak punya data bikin harga ngawur bikin arus kas seret membuat lo panik dan bikin keputusan emosional. Keputusan emosional bikin struktur bisnis makin rapuh. Akhirnya, 1 tahun pun sudah cukup buat semuanya runtuh. Kedua, UMKM sering nggak sadar kalau mereka sedang melakukan kesalahan. Banyak yang merasa aman karena penjualan masih ada. Ini ilusi yang paling berbahaya. Kebangkrutan itu nggak selalu kelihatan dari luar, tapi sudah terjadi jauh di dalam sistem bisnis lo. Ketiga, lingkungan bisnis sekarang jauh lebih cepat berubah. Teknologi, tren belanja, preferensi konsumen, persaingan digital, semua bergerak dalam hitungan bulan. UMKM yang tidak adaptif bakal kalah bahkan sebelum mereka sadar sedang tertinggal. Intinya, kegagalan UMKM bukan cuma karena melakukan satu kesalahan besar, tapi karena membiarkan banyak kesalahan kecil hidup terlalu lama. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya lo menghindari 7 kesalahan mematikan itu dan bikin bisnis lo jauh lebih tahan banting? Karena teori tanpa aplikasi cuma jadi inspirasi kosong. Yang lo butuh adalah langkah konkret yang bisa dipakai mulai hari ini juga. 1. Bikin sistem cash flow harian, nggak ribet, tapi rapi. Lo nggak perlu software mahal. Buku tulis pun cukup. Catat 3 hal setiap hari. Uang masuk, uang keluar, saldo akhir. Dari sini lo langsung bisa lihat apakah bisnis lo bernapas atau sekarat. Kalau arus kas negatif lebih dari 7 hari berturut-turut, tandanya ada kebocoran yang harus segera diatasi. 2. Tentuin harga pakai rumus bukan feeling. Gunakan formula sederhana. Harga sama dengan biaya produksi plus biaya operasional plus margin laba. Jangan lupa masukin biaya yang sering dilupakan. Listrik, bensin, ongkos kirim, waktu kerja lo sendiri, sampai biaya gagal produksi. Setelah itu, baru bandingkan dengan harga pasar. Jangan dibalik. 3. Pisahin uang pribadi dan uang bisnis secara brutal. Beneran brutal. Buka rekening khusus bisnis. Setiap ada transaksi pribadi, catat sebagai gaji atau penarikan pemilik. Jangan asal comot dari kas usaha. Ini langkah paling cepat buat bikin bisnis lo jernih secara finansial. 4. Buat SOP sederhana untuk kegiatan rutin. Mulai dari hal yang paling sering lo kerjain. Cara menerima pesanan, cara belanja bahan, cara packing, cara menghitung stok, cara melayani pelanggan. SOP bikin pekerjaan lebih stabil, dan ini mencegah lo asal rekrut orang sehingga nambah kaos. 5. Gunakan data minimal 5 indikator harian. Ini nggak makan waktu 10 menit. Total penjualan hari ini, jumlah produk terjual, produk paling laku, produk yang nggak gerak,
pengeluaran harian. Dari sini lo bisa tahu kapan harus promo, kapan harus stop beli bahan, atau kapan harus naikin harga. 6. Validasi sebelum investasi besar. Sebelum lo beli mesin, sewa tempat, atau nambah stok besar, tanya 3 hal. Apakah permintaan stabil 3 bulan berturut-turut? Apakah proses saat ini sudah optimal? Apakah ekspansi mendukung cash flow, bukan merusaknya? 7. Konsisten evaluasi mingguan. Luangkan 30 menit tiap minggu untuk cek performa bisnis. Ini kebiasaan kecil yang efeknya besar banget. Pada akhirnya, 7 kesalahan fatal UMKM ini bukan cuma daftar peringatan, tapi cermin buat ngeliat sejauh mana bisnis lo udah berjalan dengan benar. Banyak usaha bangkrut bukan karena kurang kreatif, kurang modal, atau kurang kerja keras, tapi karena mereka nggak sadar sedang mengulangi pola yang sama. Nggak punya data, keputusan emosional, harga ngawur, sistem berantakan, dan cash flow yang bocor di mana-mana. Tapi kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa lo hindari kalau lo mulai dari hal sederhana. Disiplin mencatat, disiplin ngitung, disiplin bikin sistem. Bisnis yang sehat itu bukan yang paling ramai, tapi yang paling rapi dan paling siap menghadapi perubahan. Kalau lo bisa menerapkan strategi-strategi di video ini, lo bukan cuma selangkah lebih dekat buat menghindari kebangkrutan, tapi juga selangkah lebih maju untuk membangun bisnis yang tahan lama, cuan stabil, dan bisa berkembang tanpa bikin kepala lo panas setiap hari. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah lo siap membenahi bisnis lo mulai hari ini?